أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. Sadaqallahul azim. Dan sesungguhnya Rasul-Rasul sebelum engkau pun telah didustakan, tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan kami kepada mereka, dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat ketetapan Allah. Dan sungguh telah datang kepadamu sebagian dari berita Rasul-Rasul itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat ke-6 namanya Surat Al-An'am, ayatnya 34. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, biidnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali bersama dengan Bapak dan Ibu di Lembaga Kursus Baca Al-Quran di Islamic Center Surabaya untuk menyapa diri kita dan keluarga besar kita dan seluruh umat Islam. Mudah-mudahan rajin selalu bertafaqquh fiddin, yaitu memperdalam agama Islam. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah untuk selalu berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada perbuatan-perbuatan yang baik yang dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala perbuatan yang keji dan mungkar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin.
Kajian kita di surat ke-6 namanya surat Al-An'am ayatnya 34. Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, agar beliau jangan bersedih hati dan berduka cita atas tindakan-tindakan orang-orang kafir itu, karena yang demikian itu adalah suatu yang biasa terjadi. Para nabi dan rasul yang telah diutus Allah sebelumnya didustakan dan diingkari pula, bahkan disakiti, dan pengikut-pengikut mereka dianiaya, tetapi mereka tetap tabah dan sabar menghadapi yang demikian itu. Jadi marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita punya yang namanya kesabaran. Kita bisa sabar apabila Islam kita kokoh, iman kita kokoh, kita taat, kita benar, baru kita bisa sabar. Allah berfirman, wa iyukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaumun nuhin wa 'adu wa thamud. Dan jika mereka orang-orang musyrik mendustakan engkau Muhammad, begitu pula lah kaum-kaum yang sebelum mereka, kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud juga telah mendustakan rasul-rasulnya. Surat Al-Hajj ayat 42. Mari kita jauhi segala perilaku yang menentang ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Dan yang namanya dusta, namanya ingkar janji, namanya berkhianat, itu adalah sifat orang-orang munafik yang perlu kita jauhi. Nanti panjenengan lihat di surat At-Taubah ayat 67 sampai ayat 70. Allah berfirman, wa iyukadzibuka faqad kudzibat rusulum min qablika wa ilallahi turja'ul umur. Dan jika mereka mendustakan engkau setelah engkau beri peringatan, maka sungguh rasul-rasul sebelum engkau telah didustakan pula, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Surat Fatir ayat 4. Jadi marilah kita berusaha, kita berdoa, kita berikhtiar semaksimal mungkin, dan marilah kita bertawakal. Mudah-mudahan Allah memberikan hasil yang optimal apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Dari ayat yang berarti sampai datang pertolongan kami kepada mereka, dipahami bahwa para nabi dan rasul terdahulu sangat tabah dan sabar menghadapi segala macam tindakan kaumnya, walau apapun yang terjadi. Karena tindakan-tindakan yang demikian itu, Allah menimpakan kepada mereka malapetaka yang besar, seperti sambaran petir, goncangan gempa yang dahsyat, serangan badai dan sebagainya. Allah menyelamatkan para nabi dan rasul beserta kaumnya yang beriman dari adab yang besar, dan menyelamatkan mereka dari tindakan kaumnya yang ingkar itu. Jadi kita ini butuh yang namanya
pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan kebaikan, kita dijauhkan dari perilaku-perilaku orang yang kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik. Itu adalah musuh Allah. Nanti panjenengan lihat di surat Al-Mujadilah ayatnya 14 sampai ayat 20. Mereka adalah musuh-musuh Allah, ya, bangsa jin, bangsa manusia yang kufur kepada Allah. Oleh karena itu panjenengan mohon untuk dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang baik. Al-Mujadilah ayat 11, 21 dan 22. Ayat ini merupakan hiburan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, dalam menghadapi perlakuan dan tindakan orang-orang musyrik Mekah. Karena sebagaimana nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu diselamatkan Allah, pasti dia menyelamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, dan kaum muslimin serta memenangkan agama Islam. Hiburan ini dijelaskan dan tegas dalam firman-Nya, fasbir kama sabaro ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min naharin balaghun fahal yuhlaku illal qaumul fasikun. Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar adab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat adab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah mereka tinggal di dunia hanya sesaat saja. Pada siang hari tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik, tidak taat kepada Allah. Surat Al-Ahqaf ayat 35. Allah berfirman lagi, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Surat Al-Muzammil ayat 10. Allah juga menegaskan bahwa pertolongan dan janji Allah yang telah ditetapkan tidak akan berubah sedikit pun, baik ucapan janji itu sendiri maupun maksud dan isi perjanjian itu. Ayat ini juga mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, bahwa kisah yang berhubungan dengan sikap dan tindakan orang-orang dahulu terhadap nabi-nabi dan rasul-rasul mereka, serta ketabahan, kesabaran dan pertolongan Allah kepada para nabi dan rasul beserta pengikut-pengikut mereka telah disampaikan dalam surat Al-An'am ini. Dengan ayat ini Allah menjanjikan pula pertolongan dan kemenangan kepada Rasulullah dan orang-orang beriman. Allah berfirman, inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayatid dunya wa yauma yakumul ashhad. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi atau hari kiamat. Al-Mu'min ayat 51. Allah berfirman lagi, liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati min fadlihi innahu la yuhibbul kafirin. Agar Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan dan karunia-Nya
Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar atau kafir. Surat Ar-Rum ayat 45. Ayat-ayat di atas dan ayat-ayat yang sebelumnya menerangkan syarat-syarat datangnya pertolongan Allah kepada orang-orang yang beriman. Marilah kita miliki: satu, beriman dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Yang kedua, selalu menegakkan yang hak dan berlaku adil. Yang ketiga, selalu tabah dan sabar dalam keadaan bagaimanapun dalam menghadapi cobaan-cobaan Allah. Mudah-mudahan seluruh cobaan-cobaan yang diberikan Allah kepada kita untuk meningkatkan derajat iman dan takwa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan panjenengan semuanya senantiasa sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berikanlah kejayaan kepada kami, seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Berikan kepada kami yang masih hidup ini panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, dan seluruh santriwan santriwati baca Al-Quran dan para ustadz-ustadzah di lembaga pendidikan Al-Quran di Islamic Center yang sudah wafat dalam keadaan beriman, presiden kami, para menteri-menteri kami, dan seluruh para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami untuknya, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.